Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di minggu Advent yang keempat ini kita diajak untuk menggumuli sabda Tuhan dalam bacaan leksionari kita yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38, beginilah sabda Tuhan untuk kita semuanya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Maranatha. Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Pagi hari ini di minggu Advent yang keempat, kita akan diajak untuk merenungkan satu tema tentang bagaimana penerus tahta Daud, supaya kita tidak kehilangan sebuah makna, ya. Jadi memahami tentang bagaimana Yesus yang akan kita nantikan dan kita kenang di dalam kelahiran dan kedatangan yang kedua kali itu, tidak hanya dengan sekedar selebrasi atau seremonialnya saja, saudara, tetapi betul-betul kita tahu bagaimana garis historisitasnya, garis sejarahnya. Harapannya dengan begitu saudara dan saya akan bisa lebih tahu, ini khotbah kok tentang sejarah toh, tetapi dengan begitu kita lebih yakin dengan iman kita kepada Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang ini memang memiliki silsilah, memiliki garis keluarga. Kira-kira ada yang masih hafal nggak silsilah dari buyut kita? Wah, itu. Ya, jangan-jangan kita, orang Jawa mengatakan itu kepaten obor. Kepaten obor itu berarti kita kehilangan, ya, tali silaturahmi atau persaudaraan itu. Saya percaya saudara masih tahu dari silsilah keluarga kita, terah kita ini dari mana. Saya membayangkan kalau kemudian saudara tidak mengenal itu, tetapi minimal tahu saja. Kalau generasi sepuh saya percaya masih tahu itu. Tetapi yang muda-muda, saya dulu pernah kemudian ketika bertemu dalam terah begitu ya, ternyata generasi saya udah tua-tua gitu. Ini siapa? Ini siapa? Sudah lupa saudara. Sudah lupa. Ini dari terahnya ini dari terahnya ini, dari keluarga ini. Bahkan bisa saja kita pernah ketemu di jalan, lalu kemudian kita gesekan, sempat mau bersih tegang, ternyata itu saudara kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu saudara. Nah, di sini sebenarnya pentingnya lalu kemudian kita merawat silaturahmi itu, merawat persaudaraan itu dengan pertemuan-pertemuan keluarga besar atau pertemuan terah, supaya tidak kepaten obor itu tadi. Minimal kalau bukan yang untuk generasi sepuh, untuk anak cucu kita supaya tahu. Karena apa? Karena menganggap itu penting, saudara. Nah, bagaimana hari ini kita diajak untuk mengenal dan tahu bagaimana terahnya Yesus. Dan mengapa itu menjadi sangat penting? Karena dia itu adalah pribadi yang kita yakini, kita imani sebagai juru selamat kita, sebagai sumber keselamatan kita. Kalau kita tidak mengenalnya, saudara, yang kita tahu hanya sebatas berhenti di Yesusnya saja. Kita bisa menyanyi, saudara, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lalu kemudian ada yang bertanya, loh, Kristus itu anaknya Daud apa anaknya Yusuf? Kok bisa dikatakan anak Daud? Dari mana sejarahnya? Saudara kan menjawab bagaimana? Itu lagu kok. Lagu. Yang nggak tahu itu sejarahnya bagaimana lagu itu diciptakan, aku ya ora ngerti. Pokoknya nyanyilah nenek gereja malam kudus tahun pisan. Ya. Karena nggak tahu bagaimana sejarah itu. Nah, hari ini saudara-saudara, betapa pentingnya melalui tema penerus tahta Daud, kita akan melihat dimensi Kristus tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi betul-betul kita jiwai dalam aspek historisitasnya. Apakah ia betul menjadi raja secara politik atau raja yang lain? Sehingga saudara dan saya semakin yakin merayakan Natal ini juga merayakan generasi kita sebagai anak-anak Tuhan yang meraja di tengah kehidupan dunia ini. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita, sebelum kita lebih jauh mengenal, kita harus tahu siapa Daud, saudara. Daud ini salah satu tokoh penting di dalam perjanjian lama. Saya yakin saudara tahu itu. Dan banyak orang Kristen ini tidak asing dengan nama Daud. Demikian pula di agama-agama lain juga disebutkan tentang Daud. Daud ini adalah anak Isai.
yang menggantikan Saul sebagai raja Israel. Dia ini raja, saudara-saudara, yang paling lama memerintah pada saat itu. Dan tentunya yang paling menjadi bukti kita, yang bisa kita lihat bagaimana karya-karya Daud itu, Mazmur. Jadi kalau saudara membaca Mazmur itu sebenarnya ungkapan tulisan-tulisan Daud. Dan dia dikenal orang yang sangat bijaksana. Ketokohannya di dalam perjanjian lama, terutama di umat Israel, sudah tidak perlu lagi diragukan di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Maria lalu kemudian dikaitkan dengan Daud? Padahal dalam silsilah itu Maria apakah ada gandeng cenengnya garis keturunan ini dari Daud? Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita ini kita melihat sosok tokoh perempuan yang bernama Maria. Maria ini menjadi salah satu tokoh yang terus muncul dalam rangkaian sejarah keselamatan Allah terhadap manusia. Sosok Maria yang tinggal di desa kecil bernama Nazaret di sana, disebutkan di dalam Alkitab seorang perempuan yang paling diberkati Allah. Di antara semua perempuan, saudara bisa melihat di dalam Lukas 1 ayat 42 sampai 43. Jadi keadaan sosial ekonomi yang miskin, usianya yang sangat muda ini, bahkan posisinya yang sangat lemah sebagai seorang wanita, ternyata tidak menghalangi kasih karunia Allah yang berkenan untuk menjadikan dia sebagai wanita yang layak untuk melahirkan Yesus Kristus. Dan pada sisi yang lain, siapa yang tahu bahwa pada waktu itu Nazaret ini adalah sebuah desa, saudara-saudara, yang sama sekali tidak populer. Desa yang tidak ternama pada saat itu. Mengapa demikian? Karena kondisi Nazaret sendiri itu dikenal rata-rata penduduknya ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kurang terpelajar. Sehingga tampak di sana kehidupan orang-orang Nazaret zaman itu dikenal berperilaku sangat kasar, saudara. Saudara bisa membaca sejarah itu ya, di literasi yang tentunya bisa menolong kita tahu tentang demografi Nazaret, tipologi Nazaret, dan sebagainya di sana. Bahkan masyarakat Nazaret itu sama sekali tidak berpengetahuan, saudara. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Maria ini rupa-rupanya yang hidup dari desa atau daerah yang sama sekali tidak diperhitungkan, dipilih oleh Allah sebagai jalan kelahiran bagi Sang Mesias di sana. Jadi meski Nazaret memiliki latar belakang yang demikian, bukan berarti bahwa pilihan Allah atas Maria ini adalah pilihan yang sembarangan, yang spekulatif. Udahlah Maria saja. Tidak. Jadi dalam rangkaian bacaan kita dapat melihat bahwa Allah memilih Maria itu untuk menggenapi janjinya kepada Daud pada saat itu. Sebab kepada Raja Daud, saudara, Allah berjanji akan mengokohkan tahtanya melalui keturunannya. Nah, pertanyaan kita sekarang, di mana kita tahu bahwa Maria ini merupakan keturunan Daud? Karena di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, ini tidak pernah menyebut Maria itu secara langsung bahwa dia ini adalah keturunan Daud. Buktinya dari mana? Ini yang kadangkala kita kehilangan pemahaman itu. Nah, justru saudara-saudara yang terkasih, di sana secara eksplisit yang justru disebutkan keturunan Daud itu malah si Yusuf, suami tunangannya itu. Dia disebut sebagai keturunan Daud. Padahal sudah sangat pasti bahwa Yusuf ini bukanlah ayah biologis dari Yesus. Dia bukan ayah biologis.
Saudara bisa membayangkan itu, tetapi begini penjelasannya, saudara. Perlu dipahami bahwa Injil Matius dan Lukas ini ditulis dalam konteks masyarakat yang sangat patriarkis. Patriarkis itu sangat menjunjung tinggi kelaki-lakian. Jadi kalau kemudian ingin menuliskan garis perempuan, dalam hal ini Maria, adat orang Yahudi itu yang ditulis itu suaminya. Ya, sama seperti kita. Ibu-ibu itu dipanggil dengan nama suaminya. Ya toh? Budaya patriarki, saudara. Dan dalam tradisi Yahudi pula di sana, mengapa memperkenalkan sebagai garis laki-laki supaya cetak bahwa inilah garis si A, si B, si C dari golongannya ini, itu, dan sebagainya di sana. Nah, dalam hal ini memang cukup jelas bahwa Yusuf ini adalah keturunan Daud melalui Salomo. Tetapi Maria ini berasal dari keluarga Lewi. Tetapi dia juga adalah keturunan Daud melalui Nathan. Kalau saudara bisa membaca silsilah Yesus di dalam Lukas, itu ada di sana. Padahal untuk bisa menghafalkan sejarah keturunan ini paling boseni. Ya. Ini katekisasi saja dulu kayaknya sampai sekarang saudara nggak hafal sudah. Saya aja kemudian sampai saya tulis ini daripada salah. Karena ini sejarah, saudara. Ini bagaimana begitu. Mumet pikir berambang bawang enak ini. Tetapi mari kita akan melihat kembali, dengan demikian Yesus yang dilahirkan oleh Maria secara hukum dan biologis itu berasal dari keturunan Daud. Karena dua-duanya yang paling dekat ini Yusufnya. Tetapi Maria masih memiliki garis keturunan itu. Bahkan saudara-saudara, di ayat yang ke-32 dan 33 di sana sangat jelas malaikat Tuhan berkata demikian. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi pernyataan malaikat Tuhan tersebut juga merupakan acuan bagi kita yang sangat penting dan fundamental, terutama di dalam melihat Yesus ini sebagai keturunan Raja Daud. Dan itu berarti Maria adalah garis dari semuanya itu. Dan bagaimana Allah telah menggenapi janjinya untuk menegakkan tahta kerajaan Daud melalui kehidupan Yusuf dan Maria. Tetapi yang harus kita tahu, penerus tahta Daud yang kemudian dimiliki oleh Yesus itu bukan tahta kerajaan yang bersifat politik. Ini yang harus kita tahu. Yesus, saudara-saudara, kerajaan yang diusung olehnya ini sekali lagi bukan kerajaan dalam arti politik, melainkan lebih kepada arti yang sangat teologis, yakni hal tentang pemerintahan Allah, di mana di situ Yesus bertahta dan berkuasa. Jadi tegaknya kerajaan Daud ini tidak hanya melingkupi bekas tanah perjanjian pada saat itu, tidak sesempit itu.
tetapi melingkupi seluruh dunia hingga sampai di tempat ini. Jadi dengan demikian, saudara dan saya adalah penerus-penerus tahta Daud. Jadi Tuhan Yesus membawa misi untuk keselamatan seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini, bahkan seluruh alam semesta. Dan karya Tuhan Yesus yang menyeluruh inilah yang kemudian dinyatakan dan diajarkan secara sungguh-sungguh, saudara, baik oleh para rasul pada saat itu hingga sampai pada gereja Tuhan. Pengkhotbah, guru sekolah minggu mengajarkan tentang ini. Jadi ketika kita mengajarkan tentang Yesus yang adalah keturunan Daud, tidak perlu ragu-ragu lagi karena sejarah itu telah membuktikannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu Advent yang keempat ini kita diingatkan melalui simbolisasi lilin ungu yang tadi telah dinyalakan ini sebagai lambang kasih, lilin malaikat kalau yang keempat ini sebagai lilin kemuliaan. Mengapa? Kita diingatkan bahwa malaikat Tuhan telah menegaskan tentang Dia yang adalah tahta, penerus tahta Daud itu, yang adalah Mesias yang kita nantikan kedatangannya. Dengan demikian, apa tujuannya? Tujuannya sekali lagi supaya keyakinan kita kepada Kristus menjadi utuh. Yakin. Karena banyak orang Kristen yang mangu-mangu imannya kepada Kristus. Yo rato ki jane ki lah sebagainya itu, sehingga digoncang sedikit saja ambruk di tengah jalan. Nah, oleh karena itu ini menjadi kesukacitaan kita bersama ketika kita menghayati akan kelahiran Yesus Kristus sebagai penerus tahta Daud. Kita tidak sekedar memperingati Natalnya saja. Tidak hanya sekedar itu, melainkan tahu betul nilai-nilai sejarahnya dari silsilah Yesus sebagai putra Daud. Dengan begitu, keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai pemenuhan janji keselamatan bagi dunia akan menjadi semakin mantap. Sambutlah Natal dan bersukacitalah di sana, walaupun pandemi masih kita hadapi. Tuhan memberkati dan selamat berbahagia. Amin.